Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sasurahman Channel. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk belajar bagaimana sih menjadi seorang public speaker. Nah, buat kamu yang misalnya memang hobinya cuap-cuap nih, kenapa sih kamu nggak jadi public speaker aja? Tapi tentu ada rule, ada cara ya supaya menjadi seorang public speaker yang handal, yang bagus, dan apa yang kamu sampaikan itu memberikan nilai atau memberikan value untuk para pendengar kamu, para penonton kamu. Kemudian kita juga dituntut untuk berpikir kritis sebagai seorang public speaker. Nah, aku udah siapin satu video nih, silahkan kamu tonton ya. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis sebagai seorang public speaker? Jangan lupa subscribe, kemudian kamu klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dari aku. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang berpikir kritis buat seorang public speaker. Oke teman-teman, jika kamu ingin belajar public speaking, aku bakal mulai ngajarin dari cara mengembangkan dan mempersiapkan apa yang perlu kita bicarakan untuk berpublic speaking. Agar sebuah ide topik pembicaraan bisa dikembangkan, kita perlu persiapan agar eksekusinya itu jadi lebih mudah. Persiapan itu penting teman-teman. 90% kesuksesan seorang public speaker itu ada di persiapannya. Jadi pertama-tama persiapkan materi bicara yang kamu butuhkan. Dan gak cuma itu, perlu riset tentang siapa aja orang-orang yang akan kamu hadapi, entah itu satu orang, sekelompok, ataupun audiens dengan jumlah yang besar, agar materi bisa tepat sasaran. Lalu penting juga nih buat kamu mengenal kesempatan atau acara apa yang bakal kamu jalani. Selain itu cari juga goals acaranya teman-teman. Wajib dan penting untuk memahami tujuan acara. Karena kalau misalnya kamu tahu tujuan acaranya, kita bakal lebih lancar untuk mengeksekusi acara yang mau kamu datangi teman-teman semuanya. Kamu juga harus cari why-nya atau kenapa kamu harus jadi seorang public speaker di acara tersebut. Karena ketika kamu sudah menemukan why yang jelas, maka kamu bakal lebih passionate dalam berbicara. Dan ketika kamu lebih passionate, maka kamu bakal berbicara dari hati teman-teman. Karena public speaker itu harusnya selalu berbicara dari hatinya. Kamu juga perlu untuk menonjolkan kemampuan berpikir kritis kamu teman-teman. Kemampuan berpikir kritis ini juga berfungsi agar kamu bisa menghindari hal-hal yang memalukan. Yang biasanya terjadi ketika kamu menghadapi lawan bicara kamu. Misalnya kamu lupa ternyata acaranya ngapain abis ini. Kan itu memalukan banget ya guys. So kita harus hindari hal-hal seperti itu. Berpikir kritis juga akan menghindarkan kamu untuk menjadikan kamu seorang pembicara yang gak cuman menyelesaikan tanggung jawab. Berpikir kritis juga membuat kamu jadi seorang pembicara yang berbicara dengan passion teman-teman. Nah, kalau kamu adalah orang yang memilih untuk berbicara untuk membuat konten, kualitas konten kamu juga dipengaruhi dari cara kamu untuk berpikir kritis. Pemikiran kamu yang kritis bisa membuat konten kamu sesuai dengan target audiens kamu. Kamu bakal lebih jeli memilih dan memilah topik yang dibutuhkan oleh audiens kamu dengan berpikir kritis sebagai seorang public speaker. Nah, kamu penasaran gak sih gimana caranya pemikiran kritis kamu bisa dimanfaatkan dalam public speaking? Aku bakal kasih tahu caranya sama kamu. Pertama-tama, cobalah belajar dari pengalaman kamu. Pelajari apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Lalu pastikan kalau kamu nggak mengulang kesalahan-kesalahan yang biasa kamu lakukan ketika berkomunikasi. Contohnya lupa acara, kayak tadi aku udah sempat sebutin. Contohnya nggak menyiapkan semua kegiatannya dengan baik. Itu kan adalah kesalahan-kesalahan yang harus kita hilangkan teman-teman. Lalu, cobalah untuk selalu menyiapkan list berisi apa-apa aja yang perlu kamu ketahui soal acara yang bakal kamu bawain. Atau materi yang mau kamu presentasiin. Jangan lupa juga teman-teman, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memastikan standar kita dapat dilakukan di acara itu. Kalau aku biasanya akan bikin list atau checklist yang bikin aku itu lebih pede untuk bisa mulai satu acara. Yang biasanya berisikan 10 atau 15 pertanyaan tentang acara itu.
mulai dari acaranya gimana, siapa yang bakal datang ke acaranya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian dress code-nya harusnya seperti apa, orang-orang pentingnya duduk di mana. Nah, hal-hal itu kalau aku lakukan bakal bikin aku makin pede untuk eksekusi public speaking-nya. Dan yang terakhir teman-teman semua, coba selalu selaraskan apa yang dibuat oleh panitia kamu, atau klien kamu, atau lawan bicara kamu dengan apa yang kamu butuhkan sebagai seorang public speaker. Contohnya ketika kamu lagi nge-MC, terus kamu butuh untuk berkomunikasi secara intens dengan panitia, coba minta HT deh atau handy talkie teman-teman. Itu yang biasa aku lakuin. Oke deh, itu dia penjelasan aku tentang berpikir kritis. Dan sekarang aku ada pertanyaan lagi nih. Kebiasaan berpikir kritis seperti apa yang biasa kamu terapkan? Ceritakan di kolom komentar ya teman-teman semua. Dan di next video kita bakal ngebahas tentang habit komunikasi dan bantuan materi visual untuk berpresentasi. Klik